Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Ada ucapan dari Imam Al-Ghazali, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri, kenal dengan dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Pertanyaannya, kita sudah tahu diri atau belum? Tahu diri itu maksudnya tahu potensi diri kita, bakat kita masing-masing. Kita ini kan beda-beda bakatnya. Di mana rasanya kita berbakat? Itu yang harus kita kembangkan. Berarti disitulah kekayaan kita. Jadi selama ini orang tidak berhasil pendidikan karena dia memaksakan diri pada sesuatu yang bukan bakatnya. Sampai 10 tahun, 20 tahun kok nggak dapat. Bakatnya nggak di situ. Yang lain-lain itu mungkin penting juga sebagai penyokong lah. Tapi yang paling pokok adalah bakatnya itu. Ustaz ceritakan sedikit. Seekor anak singa di Afrika Utara terlantar oleh induknya karena induknya itu melarikan diri dari pemburu liar yang selalu menembak singa liar. Anaknya tadi gemuk, bagus, tapi tertinggal. Di tengah panas nampaklah oleh orang barat yang merupakan pengamat atau pemelihara taman nasional di Afrika. Nampak anak singa itu dia pelihara, dia bawa pulang, nampaklah bulunya tebal, semangat, gemuk, tapi dia haus. Dikasihlah minum air biasa. Karena haus dia minum juga. Tapi sudah itu dia minta susu. Menyusu kepada siapa? Singa tidak ada di situ, di camping, tempat campingnya. Yang ada di sebelahnya itu adalah kandang domba. Tapi domba tadi juga bulunya tebal seperti induk singa. Warnanya pun mirip, agak keputih-putihan singanya. Jadi ada pula yang domba tadi kehilangan anak, dicuri oleh singa atau serigala. Jadi domba tadi kehilangan anak, sedangkan anak singa tadi kehilangan induk. Dipertemukanlah, dipaksakan oleh pengawas dari Taman Nasional tadi itu, dipaksakan dia menyusu kepada domba. Pada awalnya domba itu mengelak karena baunya lain anak singa ini, bertentangan dengan bau yang diinginkan oleh domba. Anak singa juga menolak karena bau domba itu tak sama dengan bau induknya singa yang menyusukannya. Tapi lama-kelamaan terjadi penyesuaian. Maka menyusulah anak singa tadi kepada induk domba. Setelah menyusu itu timbul rasa sayang induk domba tadi kepada anak singa. Anak singa tadi pun setelah menyusu timbul rasa sayangnya kepada induk domba. Seakan-akan itu induknya sendiri. Makin lama tumbuh dewasa anak singa. Selain dia menyusu kepada induk domba, makan selingan ada berupa daging yang digiling sehingga dijilatnya saja karena giginya belum begitu berfungsi. Lama-kelamaan jadi besar dia. Sudah nampak wataknya itu sebagai seekor singa, tapi dia tidak tahu diri, tak kenal diri, tidak tahu bahwa dirinya itu adalah singa. Dia menganggap anak domba seperti anak-anak domba yang lain. Padahal bakatnya berbeda, tidak tahu dia tentang bakatnya. Dia adalah anak singa, cuma sama besar dengan anak-anak domba yang lain. Dia menyangka itu saudaranya. Dia menyangka dia itu adalah anak domba.
Makin lama makin tumbuh dewasa. Setelah dia dilepaskan ke tempat lain, balik lagi dia ke kandang domba. Tidur bersama-sama dengan induk domba. Begitulah saking tidak tahu dirinya. Kalau makan dia makan daging ayam atau daging sapi dari tempat lain. Yang domba tadi tidak diganggunya, bahkan disayanginya, dibelanya. Pada satu kali dia mengikutkan induk domba. Dia badannya sudah mulai besar, 2 tahun itu singa dah mulai besar, kukunya, jambangnya kena dia jantan sudah mulai agak timbul sedikit. Nah, ketika dia pergi mengikutkan induk domba tadi itu, di ujung padang datang serigala, mau menangkap gerombolan domba. Larilah domba besar, lari induk domba, lari ayah domba, lari cucu domba, lari semuanya. Nampak serigala, termasuklah singa yang merasa dirinya sebagai anak domba, ikut melarikan diri. Nah, sampai di kandang, kata induk domba, wahai anakku singa, kamu itu beda dengan saudaramu. Kalau besok datang serigala, kau lawan. Lihat kukumu itu panjang, runcing. Kalau kuku kami tumpul. Kemudian gigi kami ini untuk gigit rumput. Gigi kami ini lurus-lurus saja. Kalau gigi kamu itu tajam, taring. Lawanlah besok serigala itu. Pergilah di ujung padang yang lain. Datang lagi serigala yang lain. Dilawannya. Makku nyuruh aku melawan. Dilawannya. Tapi dia melawan serigala itu seperti induk domba yang berkelahi sesama dia, diseruduknya. Padahal dia tidak punya tanduk. Datang serigala itu diseruduknya. Karena itu yang dia lihat di lingkungannya, bahwa domba sama domba itu main seruduk, dia kalau berkelahi diseruduknya pula. Tentu tertawalah serigala tadi. Ini lucu, singa lucu. Masa berkelahi singa pakai seruduk? Karena itu yang dia lihat. Itulah perumpamaan kepada kita. Kita merasa apa yang kita lihat kita mau seperti itu, padahal kita lebih dari itu. Kita tidak tahu potensi kita. Nah, akhirnya pulang lagi ke kandang, marah-marah, hilang satu anak domba. Menangislah induknya, "Hai anakku, kau tuh singa." "Iya, tapi aku tak bisa menggunakan yang lain. Aku mencontoh papa, contoh paman, contoh teman-teman berkelahi kayak gitulah aku bisanya." "Tidak, engkau itu punya potensi yang lain. Nah, kalau itu izinkanlah aku merantau jauh, keluar dari lingkungan kita ini. Selagi aku berada di lingkungan domba ini, aku tak tahu diri aku merasa diriku itu domba." Pergilah nak. Pergi dia. Tapi kau jangan lama-lama. Pergilah ke sebalik gunung. Gunung jauh, 1/2 jam kau berjalan ke sana, lebih, baru kau sampai ke sana. Di sana ada air yang jernih, ada batu-batuan, tumbuhan-tumbuhan, dan ada juga kelinci. Binatang-binatang liar banyak di sana. Pergilah ke sana. Pergilah dia ke sebalik gunung. Sampai dia sebalik gunung itu nampaklah air yang jernih, bercermin dia di situ. Iya katanya, jernih sekali airnya seperti kaca. Selama ini aku tak tahu dengan diriku, rupanya sudah mulai berjambang aku ini. Tengoknya giginya, gigi aku runcing. Tengoknya kuku tajam. Iya, rupanya aku ini berbeda. Dia sedang melihat seperti itu. Datanglah singa yang benar-benaran singa. Singa liar mau minum juga di situ. Dilihatnya, kayak gitu. Tapi tidak diganggu oleh singa liar tuh. Rupanya kukunya ini bisa untuk merobekkan kulit kayu. Begini dia. Gatal-gatal kukunya mungkin robek. Kok bisa? Jadi ada genangan air itu yang dia berjalan di sana rasanya mengganggu, dilompatinya sampai 3 meter, dilompati oleh singa liar. Rupanya lompatanku bisa 3 meter. Tak tahu aku selama ini katanya. Dilihatnya sudah tuh sampai waktunya di gerombongannya dia berlari-lari. Lari-larinya kencang. Belajarlah dia siapa diriku. Rupanya potensiku ada di kuku, ada di lompatan tinggi, dan ada di tarikku, dan kemudian kekuatan tenagaku lebih dari yang lain. Barulah dia tahu diri setelah dia keluar dari
lingkungannya. Maka orang yang tidak pernah keluar dari kampungnya tidak akan ada maju-maju. Karena dia tidak tahu. Kita harus keluar dari kampung kita, dari lingkungan kita. Ustaz aja lah dulu. Ada lingkungan di air tirisan Pulau Jambu namanya. Mau ke Manoang, mau kuliah di Pekanbaru. Jangan, banyak pencopet di sana. Kami aja tidak pernah pergi ke Pekanbaru katanya. Ditakut-takutinya. Coba kalau Ustaz itu berada pada pola pikir mereka. Disitulah terbenamnya. Paling-paling bekerja tukang rumah, tukang gunting, tukang jahit, lalu ke sawah, kebun jeruk. Itulah paling-paling. Enggak bisa dapat doktor. Tapi Ustaz mengambil berbeda. Potensi berbeda, pola pikir berbeda. Barulah bisa jadi orang. Nah, jadi setelah dia melihat seperti itu singa liar, dia belajar, dicobanya melompat, bisa. Dicobanya pula tangannya itu digarukkan ke kayu-kayu, memang tanggal kulit kayu dibuatnya kuat dia. Barulah dia pulang. Besar. Ini sebentar ya. Duduk dulu. Nah, sudah itu baru dia datang ke induknya. Bagaimana? Kamu sudah tahu dirimu sendiri? Sudah. Besok bawa. Ayolah pergi ke ujung padang di sana. Kalau ketemu serigala besok kau lawan. Oh iya, aku lawan karena aku sudah tahu diriku. Datanglah serigala ke tempat banyaknya domba merumput. Nah, datang serigala itu, datang yang lama dulu seekor. Ini katanya anak singa lucu, dia nyeruduk, disangkanya masih menyeruduk. Dekat begitu, dilompatinya, diterkam, dikoyakkannya, dihempaskannya ke pohon kayu, mati. Tidak menyangkalah siapa ini serigala. Datang lagi yang satu, dihempasnya juga, mati. Akhirnya serigala yang lain melarikan diri. Kenapa? Dia telah menemukan dirinya sendiri, anak singa itu. Engkau tidak seperti yang dulu lagi. Jangan seperti nyanyinya Dewi Yul. Kau masih yang dulu lagi. Enggak. Sekarang kalau kita sudah kuliah, aku bukan yang dulu lagi. Sudah ikut manajemen, latihan kepemimpinan, atau harus sudah jadi pemimpin. Dan kita harus berjiwa besar. Berbeda kita dari yang lain. Kita harus jadi pelopor. Jangan menunggu orang lain, jadi pelopor. Ustaz gitu. Jadi pelopor Ustaz kemana-mana. Bikin rumah saja lah. Orang bikin rumah 3,5 meter tinggi. Ustaz bikin 4,5 meter tinggi. Nah, karena Pekanbaru ini kan udara panas. Artinya orang mencontoh ke Ustaz. Tiangnya lebih besar. Sudah itu orang, kok rumah Ustaz nih kok lain ya, kayak rumah bupati katanya, tinggi. Kipas angin sedikit aja udah dingin. Karena kalau dekat itu panas, dekat pula ke kita. Nah, jadi kita harus berani tampil beda, ungkapkan bakat kita. Bisa dipahami? Akhirnya mampulah dia membela ibunya, membela ayah angkatnya. Siapa tadi itu? Anak singa tadi. Kenapa? Dia telah menemukan dirinya sendiri. Jadi kalian ini kuliah ini dalam langkah latihan melompat ini, menemukan diri sendiri. Mengasah kuku kalian. Mengasah lompat, gigi, keterampilan, kekuatan. Itulah mengasah. Satu saat nanti menjadi singa atau seperti seekor elang yang gagah, yang berlayar di atas awan, terbang menukik ke bumi, terbang ke udara, dan kitalah menjadi penguasa alam raya. Harus pede, percaya diri. Kalau diri kita merasa rendah, ya jadi apa kita terus? Jadi apa tadi? Domba terus. Tapi kita harus jadi singa. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Itulah sebagai pembukaan. Karena ini terakhir dari kuliah kita ya. Terakhir kuliah kita. Bahwa kita itu harus pede, percaya diri. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.